Halo teman-teman, sorry, maaf tadi agak sedikit. Ya gimana kabar teman-teman sore hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke. Rezi suaranya kayak agak-agak serak gitu, batuk ya? Iya Pak, lagi batuk gitu. Iya lagi musim ya. Oke baik, sebelum kita mulai kita absen dulu ya. Ini sebentar, saya cek dulu kelasnya. Eh, Adinda ada? Hadir Pak. Oke. Alfa Givari Kausar. Alfa Givari ada. Yang kelihatan ya. Oke, lanjut Ardi Surya Wijayanto. Hadir, Pak. Oke, Cintia. Hadir Pak. Dwi Ibnu Sidik. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ilhan Firza Ramadan. Hadir, Pak. Keisha Dila Zahra. Hadir Pak. Mahathir Muhammad Abrar. Mahathir Muhammad Abrar ada? Belum ada. Muhammad Refah Al-Ghifari. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ridho Baihaqi. Muhammad Ridho. Siap, nanti saya forward. Nggak usah kamu. Kalau nggak apa-apa sih kalau ada Mbak. Iya biar tahu rinciannya. Makasih. Siap, makasih Mas Sarah. Muhammad Ridho Baihaqi belum ada ya? Oke, kemudian Muhammad Rifal Reizan. Hadir, Pak. Presiden. Muhammad Novana Azahriah Zubir. Novana ada? Novana belum ada. Novia? Hadir Pak. Nur Alifa Hayatun Nufus. Hadir Pak. Putri Aulia Ramadan. Hadir Pak. Oke. Rabbani Dwi Pasa. Rabbani. Hadir Pak, hadir. Oke, Rashid. Hadir, Pak. Rashid hadir. Rezwan dari tadi hadir. Saniatul Adawiyah. Hadir Pak. Saung Seno Haji Satrio. Saung. Mahathir ada. Novana ada. Saung. Mahathir, Novana ada. Mahathir ada. Oke. Saung ada nggak? Saung belum ada ya. Seviana Nurwahyuni. Oke. Talia Salsabila. Hadir Pak. Oke, Talia Salsabila sudah. Tiara Ariskiah. Tiara. Hadir Pak. Oke, Zahira Ersaluna. Hadir Pak. Oke, Zahra Fauzia. Oke, Zirhan Rifal Haq. Zirhan belum ada. Oke, yang belum ada Alfa Givari Kausar, Muhammad Ridho. Pak, Yap. saya Alfa Pak join sama Ardi. Oke, Ardi join sama Alfa.
Alfa sudah ada, yang belum berarti Rido, kemudian Saung dan Zir. Hadir Saung, Pak. Saung ada, oke. Saung ada, tinggal Zirhan. Zirhan rival hak. Oke, 2 orang yang belum disimpan dulu. Nanti jika ada yang bergabung silahkan on mic-nya, kemudian silahkan sampaikan jam berapa bergabungnya. Oke, bismillah teman-teman, pada sore hari ini di sela-sela tahun baru 2024 ya, di kesempatan yang mungkin pertemuan pertama di 2024 ini, saya coba melanjutkan pembelajaran kita tentang digital printing. Saya akan bawa pembahasan kita tentang pertemuan ke-14, yaitu inkjet mesin kategori. Kategori mesin inkjet yang mungkin sudah teman-teman sempat lihat materinya mungkin ya, kalau tadi sudah sempat lihat. Di sini ada materi PowerPoint yang saya upload. Jadi di materi PowerPoint tersebut include sama link-linknya. Jujur saja materi ini baru saya buat beberapa hari yang lalu, jadi belum ada penyempurnaan ya, jadi masih draft sebenarnya ya, tapi memang paling tidak materi ini bisa mewakili sementara dari pengetahuan teman-teman ya, untuk jika teman-teman ingin membahas lebih dalam tentang kategori mesin-mesin inkjet ya. Mesin inkjet itu kalau kemarin kita bagi tipenya ada 2 jenis, ada continuous inkjet sama drop on demand. Berdasarkan print head-nya, drop on demand pun juga dibagi 2 jadi thermal sama piezoelectric. Itu kalau dari sisi teknologinya. Tapi penerapannya mesin inkjet ini agak sedikit unik ya, meskipun sama-sama drop on demand, sama-sama piezoelectric, tapi aplikasinya, konstruksi mesinnya berbeda, bisa seperti itu. Lain halnya dengan mesin offset ya, teman-teman tahu offset itu kan tolak menolak antara air dan tinta, butuh air pembasah, butuh blanket, butuh tinta dan segala seterusnya. Konstruksinya tiap brand mesin sama ya kan? Peruntukannya mau itu ngeprint HVS, hard carton, art paper, semua mesinnya sama ya. Tapi kalau di inkjet untuk ngeprint spanduk, ngeprint kertas, ngeprint hard material, hardboard, kemudian ngeprint kaca, ngeprint semen, ngeprint kue, ngeprint apalagi baju, ngeprint topi, ngeprint mug, ngeprint semua yang bisa di print itu mesinnya beda-beda. Teknologinya sama inkjet tapi mesinnya beda-beda. Tintanya juga beda-beda. Ya, jadi teman-teman bisa belajar mengklasifikasikan dari materi ini. Dan mungkin saya nggak terlalu panjang ya, karena kan di sini sudah jam 4 sore. Sedangkan mungkin waktu-waktu penghujung ini ya, kalau dari pagi teman-teman sudah ada kuliah, saya juga sudah aktif dari pagi, jadi mungkin energinya juga terbatas. Kemudian juga nanti saya berikan materi ini, teman-teman bisa buka lagi, baca lagi pembahasannya dengan cara metode masing-masing ya. Mau dibuka linknya boleh, atau mungkin teman-teman searching sendiri via Google juga sekarang udah banyak, karena memang digital printing ini mungkin saya pernah sampaikan bahwasanya ini ilmu yang up to date gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikuti perkembangannya dari internet gitu ya. Oke, dari penjabaran saya tadi, berdasarkan tujuannya, ya, ini mesin digital printing itu saya bagi menjadi 5 kategori. Ini versi saya ya, di tahun 2024 ini gitu ya. Jadi nanti kalau next-nya ada lagi perkembangan lain, ini sebenarnya ada satu lagi yang belum saya masukkan ya, yang special purpose itu saya belum masukkan. Nah, kalaupun nanti ada perkembangannya, berarti hal tersebut ya adalah ketemporarisasian dari teknologi inkjet. Karena seperti yang saya sampaikan, teknologi digital printing itu ya terus berkembang ya, selalu ada yang kontemporer gitu ya, selalu ada yang terbaru
selalu ada upgrade informasi dan teknologi yang apa namanya yang sudah mungkin teman-teman bisa update. Oke, baik, saya bagi menjadi 5 kategori, 5 tujuannya. Ada orang beli mesin itu karena apa? Karena kebutuhan personalnya dia, ya kayak teman-teman beli printer buat kebutuhan pribadi. Ada untuk bisnis, ya bisnis juga, tapi kategori bisnis seperti apa sih sebenarnya? Kalau mau dibagi mungkin nanti ada pencabangan lagi. Kemudian di sini pembagiannya, oh bisnisnya saya mau bikin large format product, large format printer, ya untuk kebutuhan promosional, untuk kebutuhan advertising, gitu. Nah, ini ada istilahnya LFP atau large format printer atau MMT, Metro Media Technology, ya MMT ini. Kemudian ada juga kebutuhannya untuk tekstil, ya ini untuk signage, ini kebutuhan untuk tekstil, untuk apparel, ya untuk kebutuhan pakaian, ya seperti sepatu, baju, topi, kemudian ya on textile lah ya, kaos ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya sebagai alternatif dari teknologi cetak sablon yang cetak screen printing, yang mungkin banyak orang salah kaprah menganggap teknologi sablon digital. Sebenarnya harus perlu diluruskan, sablon digital itu berarti harus mencatut teknologi screen printingnya, sedangkan di sablon digital tidak ada screen printing, yang ada hanya digital printing, ya yang ada hanya inkjet teknologi, kemudian ada thermalnya, transfer medianya, nah seperti itu. Nah itu yang harus diluruskan, jadi sebut itu sebagai digital printing, bukan sebagai digital sablon, ya. Kemudian rigid material ini seperti merchandising, ya promosional, kayak printer hard material, ya. Jadi ngeprint medianya media kaku, keras seperti kayu, keramik, kaca, atau material-material yang rigid, ya, yang keras. Seperti ini juga ya, material apapun kayak gini kan ini kerjaan sablon, ya. Cuman ini bisa di print di sini. Nah sebenarnya nggak direct print ke sini, cuman dia menggunakan metode transfer, ya, atau sublimasi, ya dengan teknologi UV printer. Kemudian industrial printing, high demand or high print volume. Ya ini kelasnya kelas industri, yang mana printer inkjet juga digunakan untuk tidak hanya low print volume, ya tidak hanya secara personal yang ngeprint cuma sedikit-sedikit aja, ya, tapi sampai ke industrial, ya, sampai kelas yang high print volume, ya. Jadi itu mesin digital printing itu dibuat. Oke, kita mulai dari yang personal, print on demand, ya. Ada orang yang beli mesin, oke saya beli mesin satu untuk kebutuhan pribadi saya misalkan, atau kebutuhan pekerjaan saya. Ya contohnya yang paling sederhana sekali, yang paling mini sekali itu adalah mobile printer. Printer, ya, kalau teman-teman lihat seperti di gambar seperti printer biasa. Tapi printer ini kelebihannya dia bisa mobile. Mobile itu maksudnya gimana? Mobile itu maksudnya bisa kita bawa, kita ajak dia berpergian. Contoh halnya seperti kalau teman-teman tahu dulu komputer itu kan, kalau pertama kali teman-teman lihat komputer itu diciptakan seperti apa, mesinnya gede, segede lemari kabinet misalnya. Kemudian nggak mungkin dibawa-bawa. Nah kemudian ini dibuatlah suatu printer, modul yang lebih kecil seperti CPU, Central Processing Unit, jadi komputer biasa. Nah komputer itu dibawa mobile, dibuatlah yang lebih ringkas lagi menjadi laptop, ya. Kemudian dibikin lagi yang lebih ringkas lagi jadi tablet. Begitu juga printer dibuatlah printer yang modelnya lebih ringkas, itu mobile printer. Ya untuk apa kebutuhannya? Di sini saya ambil produknya Canon, ya. Canon Pixma TR150 dengan baterai lepas pasang. Ini adalah printer portable wireless tanpa ada kabel, baik kabel power atau kabel data, ya kan. Sebagai alat printer, sebagai output device, printer itu kan output device, ya, dia mengeluarkan output dari data yang dimasukkan ke dalam printer. Butuh power, tenaga untuk mesinnya. Yang kedua adalah butuh data kabel. Nah di sini
dengan memanfaatkan wireless atau WiFi ya. Jadi mesin ini bisa menerima data tanpa adanya kabel. Meskipun kalau mau pakai kabel silahkan. Bisa pakai USB Type-C ya, bisa pakai wireless. Kemudian untuk powernya dia memiliki baterai internal. Ya, baterai internal di mana kalau teman-teman perhatikan di bagian belakangnya si mesin ini ada baterainya seperti baterai laptop. Jadi bisa dibawa mobile, dibawa berjalan untuk kebutuhan-kebutuhan mobilisasi ya, artinya kalau misalkan sales, ada pitching atau ada tender, dia bisa bawa printer ini dengan kecepatan cetak sekitar 9 APM. APM itu image per menit hitam putih, atau 5,5 image per menit atau 5,5 A3 per menit kalau ngeprint warna. Ya, kemudian ada beberapa konektivitas ya seperti mau pria, AirPrint, direct wireless ya, atau ada komunikasi lainnya seperti Type-C, ya, kemudian kabel USB 2.0 dan seterusnya. Rekomendasi print itu antara 10 sampai 50 halaman saja ya sekali ngeprint. Jadi sedikit sekali, nggak seperti mesin produksi ya. Speednya aja sangat lembat sekali ya, 9 image per menit, jadi sebenarnya cuma bisa 9 lembar gitu. Kalau teman-teman, atau kalau warna cuma bisa 5 lembar per menit. Berarti kalau sejam kan 60 menit kali 5 ya, berarti cuma bisa 300 lembar per jam untuk kemampuannya. Tidak seperti mesin offset yang bisa sampai 10.000 lembar per jam, jauh ya, 10:3. Oke, jadi jauh sekali. Kemudian ya penggunanya ya untuk orang mobile, kemudian ketika ngeprint kita langsung dari smartphone, dari handphone ya, dari tablet, kemudian langsung direct ke printer tanpa menggunakan WiFi direct, wireless direct, dan juga bisa dicas pakai power bank menggunakan charger Type-C ya, atau mungkin teman-teman pakai casan mobil ya. Kemudian displaynya, ini baterainya ya, baterai yang modelnya kayak laptop ya, dipasang di belakang. Kemudian di sini ada anti thief-nya juga ya untuk kuncinya. Harganya kurang lebih sekitar 7.170.000 printer mobile. Ini ada advertising-nya buat gambaran teman-teman. Printer ini udah cukup banyak di Indonesia yang pakai. Oke, ya ini salah satu produk dari Inkjet Teknologi ya untuk kebutuhan personal. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada yang kan? Nggak ada, Kak. Oke. Baik, nah lanjut ke produk berikutnya. Mungkin teman-teman sangat familiar dengan printer model ini ya, home printer yang biasa mungkin teman-teman temukan di rumah ya. Ini teman-teman bisa lihat di
websitenya Canon Indonesia juga, atau di website yang saya taruh linknya di sini ya, di home printer ini ke websitenya Brother. Ya, bisa lihat di printer Brother. Di kalian sendiri itu ada banyak ya jenis printernya ya, termasuk printer inktank, kemudian inkjet ya. Inktank itu dia ada penampungan tintanya. Kalau inkjet itu model ink cartridge ya. Ini inktank jenisnya Maxify GX series ini. Nah, ada harganya juga, di sini ada spesifikasinya, teman bisa lihat wireless LAN, wireless PIC, kemudian Mopria, AirPrint, wireless direct, ya, itu ada banyak spesifikasinya. Kemudian ini jenis printer Pixma ya, ada hanya print only, ada juga yang bisa scan ya, scan print, scan pindai kalau bahasa Indonesianya, copy. Kemudian harganya bervariatif juga. Ya, ini printer-printer yang umumnya bisa teman-teman temukan di toko-toko ya, percetakan di toko-toko komputer atau di printer-printer toko-toko alat elektronik ya. Yang spesifikasinya juga teman-teman bisa lihat di sini, bisa print, scan, speednya juga bervariasi dari hitam putih 8 image per menit sampai 4. Ini yang umum ya, 4 print per image per menit untuk warna, spesifikasinya, kemudian cara matikan mesin, hidupkan mesinnya, kemudian produk tour, macam-macam ya, teman bisa lihat. Kategorinya kalau di mesin Canon, umumnya mereka menggunakan print head tipe drop on demand bubble jet ya. Bubble jet itu dia menggunakan thermal, gitu ya, dia menggunakan thermal. Oke, ini pakai flash, sayang sekali flash sudah nggak bisa lagi di sini. Ini tinta cartridge-nya ya, kemampuan dan harga cartridge tintanya. Oke. Dan bisa lihat di produknya Canon ataupun produknya Brother. Spesifikasi bervariasi mulai dari harga bervariasi, spesifikasi mulai dari hanya fungsi print, scan, sampai kombinasi MFC ya, multifunction printer yang lengkap dengan harga juga lumayan, bisa scan print juga, bisa multi page scan, bahkan bisa bolak-balik, ada beberapa mesin yang bisa cetak bolak-balik. Ini ada auto document feeder atau ada ADF-nya. 80 lembar multi-purpose tray, kemudian juga bisa cetak duplex. Duplex itu 2 cetak bolak-balik, 2 sisi. Ya, ini teman-teman bisa lihat komposisi mesinnya. Tinta jenis Oke. Sedikit saya sampaikan di sini, ini cara kerjanya printer itu dia kan menyapu ya teman-teman. Ini kayak teman-teman ini kerjanya. Oke. Sapuan ini namanya pas istilahnya. Nanti teman-teman akan menemukan beberapa istilah namanya single pass, dual pass, atau 3 pass, 4 pass, 5 pass. Nah, pas itu sapuan. Jadi satu pas itu kayak seperti ini. Sekali nyapu dia kertasnya jalan. Oke. Kalau dual pass berarti dia untuk satu image itu dia 2 kali nyapu, 2 kali mencetak. Jadi kiri kanan 2 kali baru kertasnya jalan. Itu ada juga 3 pas berarti dia 3 kali, 1 2 3 4 baru gerak lagi. Begitu ya seterusnya. Ini istilah pas ini.
Nah, ini dokumen feeder namanya, jadi teman-teman bisa meletakkan original atau dokumen yang mau di-scan atau di-copy melalui dokumen feeder. Oke, itu salah satu informasi dari produk Brother. Untuk printer jenis apa namanya MF ya, multifunction printer. Ya, jadi banyak sekali brand-brand lain yang menyediakan printer-printer yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk personal. Oke, selain itu juga ada office printer. Nah, ini jenis printer Epson Office ya. Ini MFP yang lebih compact lagi, jadi dipakai untuk kebutuhan office. Ini biasanya kalau teman-teman pernah lihat mesin fotokopi waktu kemarin kita di kelas ya, kan saya sempat tunjukin satu seri mesin copier elektrofotografi. Nah, ini adalah kompetitornya, ya kompetitornya. Dia ingin menyaingi kemampuan mesin elektrofotografi yang mana menggunakan teknologi elektrofotografi toner. Ya, kalau dia bikin perbandingan inkjet printer model seperti ini, dia bilang klaimnya adalah tidak heat free ya, tidak membutuhkan pemanas. Ya, secara fisik mesinnya kurang lebih sama, fisik mirip-mirip ya. Namun mesin laser printer atau elektrofotografi teknologi dia menerima job, kemudian juga ada preheating, ada warming up time. Ya, waktu ada warming up time, kemudian butuh penggantian fotoreseptor drum atau OPC drum, kemudian laser exposure, ya kemudian ada juga development atau transfer, ada fixing, panas lagi baru dia keluar menggunakan panas. Tapi kalau heat free tidak menggunakan panas, mesin inkjet ini mau tidak menggunakan panas, dia langsung dari print head atau dari nozzle-nya itu langsung drop ke kertas, namanya drop on demand. Nah, tahapan ini menurut mereka memiliki beberapa kelebihan, ya dimana dari sisi waktu jelas memang lebih cepat, stepnya tidak butuh warming up, kemudian less power consumption, ya kemudian part replacementnya juga lebih sedikit, nggak banyak part yang harus diganti. Kemudian juga less intervention of increased productivity, jadi memang secara produktivitasnya bisa lebih tinggi karena tidak ada part-part yang harus diganti. Namun ada beberapa kekurangannya juga dibandingkan dengan teknik elektrofotografi dari sisi glossiness, efeknya, kekuatan tintanya, kemudian kefleksibelan material ya. Kalau untuk inkjet ini umumnya karena tintanya water based atau ink, dia hanya bisa jalan di kertas-kertas paper yang uncoated ya. Kalau kertas-kertas yang coated seperti paper atau stiker ya, kemudian material-material yang seperti polimer dia belum bisa karena tintanya hanya berada di atas permukaan, dia tidak bisa absorb. Sedangkan kalau di elektrofotografi toner itu dia bisa melekat dengan kuat di atas permukaan, baik material uncoated ataupun coated. Oke, satu hal yang berbeda dari mesin apa namanya jenis workforce enterprise ini, jadi printer MFP multifunction printer yang menerapkan print head tipikalnya. Kalau teman-teman coba buka brosurnya di sini ya. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya print head yang digunakan oleh tipe mesin bisnis inkjet printer ini itu adalah jenis print head single line. Jadi satu baris itu isinya print head semua. Seperti ini. Jadi ini panjangnya sebesar panjang ukuran kertas A4. Jadi dia tidak perlu passing, tidak perlu menyapu.
bolak-balik print headnya, tapi cukup stay di tempat kertas yang berjalan melalui print head ini. Oke, ini yang membuat dia bisa mengikuti speed yang biasa mampu dikerjakan oleh mesin-mesin MFP, laser toner, atau electrophotografi teknologi. Ya. Speednya bisa sampai 60 image per menit, sama kurang lebih dengan mesin yang ini serinya ini 40, rata-rata 40, tapi ada juga yang 60. Ya, line head inkjet teknologi istilahnya. Jadi dia print headnya tidak yang bergerak kanan kiri secara vertikal horizontal, tapi dia print head yang stay, yang bergerak hanya kertasnya saja. Teknologinya inkjet piezoelektrik, ya, dengan consumable yang sangat minim sekali, tidak terlalu banyak consumable. Dia hanya butuh ink tank, kemudian rubber dan lain-lain. Oke, baik. Sampai sini ada ditanyakan teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kemudian adalah foto, professional photo lab. Ini printer yang kecil ya, mungkin bisa teman-teman lihat di pernikahan-pernikahan ya. Kalau misalnya teman-teman pernikahan terus ada yang ngeprint foto ya kan, untuk souvenir ya di pernikahan, atau teman-teman bisa temukan juga di studio-studio foto. Meskipun memang hasilnya tidak sebagus foto lab yang lebih besar lagi. Di sini saya ambil contoh produknya Epson juga, ya, spesialis di foto, ya, Forcom, kemudian printer di sini, oke, untuk kebutuhan foto lab. Ya, ini mini lab ya, printer kecil yang berfungsi untuk ya ngeprint kartu ya, foto, inviting, kartu undangan, kemudian foto books ya, atau kalender yang simpel-simpel aja, sampai yang kelasnya cukup besar ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia menggunakan micro piezo ya, yang mampu mencetak menggunakan tetesan tinta yang sangat kecil hingga 2,5 pikoliter. Oke. Semakin kecil pikoliternya, ini perlu teman-teman perhatikan, semakin kecil pikoliternya, semakin detail, semakin akurat image yang dihasilkan. Ya, kenapa? Karena semakin sulit ketika teman-teman menaruh dot yang lebih kecil. Contohnya kalau misalkan DPI kan ada istilah dot per inch. 2400 DPI versus 600 DPI. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih tajam? 2400 DPI sama 600 DPI. Nah, 2400 kan yang lebih tajam. Nah, tentunya 2400 DPI itu kita dibatasi oleh ukuran yang 1 inch. 2400 kali 2400 berarti ada 2400 titik dalam 1 inci kali 1 inci gitu kan. Nah, otomatis titiknya akan lebih kecil dibandingkan yang 600 DPI, hanya ada 600 titik dalam 1 inci. Ya, 1 inci jaraknya ada 600 titik. Nah, itu dengan area yang 1 inci tadi dibagi 600 titik, dibandingkan dengan area 1 inci dibagi dengan 2400 titik, otomatis dotnya akan lebih kecil yang 2400 DPI. Begitu juga dengan droplet sizing atau besarnya tetesan tinta. Semakin kecil pikoliternya, semakin detail image yang dia hadirkan dibandingkan mesin-mesin yang resolusinya kasar. Oke. Ini beberapa jenis printernya ya, ada warna-warna khusus selain warna CMYK, ada juga warna like cyan, like magenta. Ya, teman-teman bisa lihat di spesifikasinya sambil nanti teman-teman coba perhatikan juga di brosur-brosurnya. Oke, ini untuk personal atau print on demand.
Kita masuk ke yang kelasnya advertising atau signage. Nah, untuk advertising ada namanya istilah LFP atau large format printer atau signage atau MMT tadi ya, Metro Media Technology. Ya, biasanya yang dicetak adalah media-media luar ruang. Jadi kita bagi menjadi dua jenis. Ada outdoor printer atau outdoor LFP, ada indoor LFP. Ada outdoor yang dipakai di media luar ruang pencetakannya, ada indoor yang pencetakannya digunakan untuk media dalam ruang. Perbedaannya apa? Perbedaannya lebih kuat pada resolusi pertama. Ya, printhead yang digunakan menggunakan resolusi yang kasar kalau di media luar ruang. Karena yang dikejar adalah speed dan ukuran ya. Biasanya mesin-mesin outdoor lebih besar ukurannya dibandingkan mesin indoor. Sedangkan mesin indoor memiliki resolusi yang lebih baik. Kenapa? Karena image-nya dilihat dari jarak yang dekat. Untuk ketahanan tinta tidak terlalu diperhatikan dibandingkan mesin outdoor. Mesin outdoor ketahanan tinta lebih diperhatikan. Itu. Oke, kemudian itu tadi untuk mesin for outdoor dan indoor. Teman-teman bisa lihat untuk mesin outdoor, ini ada linknya juga. Teman-teman bisa lihat harganya kurang lebih 260 juta. Yang teman-teman mau usaha percetakan spanduk ya bisa pakai mesin outdoor ini. Jenis mesinnya Maxima DSP, printer outdoor Lysander. Deskripsinya ini seperti bisa teman-teman baca. Ya harganya juga lebih murah ini karena merek Cina ya, merek luar juga ada, teman-teman bisa pakai merek Roland, Mimaki atau Epson sendiri juga ada. Nah ini saya cari alternatif lain biar teman-teman memperkaya wawasan teman-teman ya. Produknya apa aja yang bisa dibikin, ada billboard seperti ini, umbul-umbul, panduk ya, backdrop, banner, neon box. Cuman untuk banner dan backdrop ini sih saran saya, atau neon box teman-teman lebih cocok menggunakan mesin indoor dibandingkan mesin outdoor ya, karena mesin indoor resolusi lebih bagus karena ini banner backdrop itu dilihat dari jarak dekat bukan dari jarak jauh, beda sama umbul-umbul. Teman-teman lihat konteksnya ya, kayak gini-gini nih sebenarnya pakai indoor lebih bagus kalau dipakai di indoor karena dilihat dari jarak dekat. Kalau di outdoor biasanya informasinya nggak terlalu banyak kayak gini, kartu as gini doang ya. Ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu detail seperti yang di banner. Di banner desainnya kalau teman-teman perhatikan teksnya tuh kecil-kecil. Ya di X banner atau Y banner ini teksnya kecil-kecil. Jadi kalau kita pakai mesin yang resolusinya rendah, otomatis hasilnya kurang bagus. Kalau teman-teman perhatikan coba. Sini tertulis memang 720 kali 1400 dpi. Resolusi cukup lumayan lah ya sebenarnya. Tapi kita lihat kemampuan si print head-nya sendiri. Print head-nya itu sini 4 kali, itu maksudnya si MYK. Print head-nya kita pakai piezo continuous drop on demand ya, piezo electric DOD ya, oke lah sudah bagus. Cuman resolusi kemampuan tetesannya 30 pikoliter. Silahkan dibandingkan sama si printer foto ini yang luar biasa detail sekali ya. Ya dia bisa sampai kalau tadi kita lihat di sini 2,5 pikoliter. Oke. Foto ya jelas jauh banget dibandingin dengan media outdoor ya. Kita lihat dari jarak yang dekat gitu kan. Resolusinya bahkan sampai rambutnya, detailnya, bahkan benang-benangnya ini kita perhatikan kita. Tapi kalau dibandingkan dengan media outdoor ya jauh banget 30 pikoliter ya. Tetesnya tuh lebih besar-besar ya. Netesnya udah kayak netes teman-teman pakai pipet ditetesin air lah, segede gitulah kurang lebih ya. Gede lah pokoknya, jauh lebih besar. Kemudian ada sistem pengeringan, kemudian media yang bisa dicetak, fleksi, stiker, front light, backlight, one way, mesh media dan lain-lainnya. Media solvent lainnya ya. Roll to roll, tintanya tinta solvent ya, solvent benar-benar pure solvent, bukan eco solvent.
dengan speed yang luar biasa cepat sekali. Speednya luar biasa. Sejam 120 meter persegi. 120 meter persegi. Teman-teman mungkin ngecat tembok sejam belum tentu bisa 120 meter persegi. Ya, luar biasa. Ini luar cepat sekali speednya. Ini kalau mode draft ya. Dan beda mesin ya. Kalau yang pakai 8 head ini dia lebih cepat lagi, 240 meter persegi. Ya aja 60 meter persegi, 60 meter. Coba teman-teman bandingkan dengan printer indoor. Ya, di sini saya pakai printer indoornya dari The Prince. Mereknya Epson juga sih ya. Sebenarnya bisa teman-teman, ini beda, ini vendor lokal aja. Nah, bisa juga dilihat di websitenya Epson langsung. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kemampuan resolusinya sama 1440 kali 1440. Kalau tadi kan 720 kali 1440. Ya, di sini separuhnya. Ya, kemudian apa namanya? Picoliternya mungkin di sini nggak kelihatan ya. Kalau kita ke websitenya Epson deh, Sheer Color S40670. Kita ke Sign Edge, kemudian kita ke websitenya Epson sini. Sheer Color. Oke, Sign Edge. Kita lihat printernya di Sign Edge. SC40670. Kita lihat spesifikasinya. Oke. Print up to 58,4 meter persegi. Oke, ini speed maksimumnya. Dibandingkan dengan mesinnya Lysander yang merek Cina ini, high quality-nya 60 meter persegi per jam. Ini high quality-nya. Ini yang paling low res-nya dia bisa nyetak di 58. Ya cuman setara, jadi high speed-nya sama low speed-nya itu sama ya. Gitu ya. Kalau teman-teman, mungkin ini lebih detail di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, speed-nya oke. Nah, tadi saya sampaikan ada istilah pass. Ini high speed-nya. Satu pass 360 ke 720 dpi, yang paling jelek resolusinya. Low res, satu pass, warnanya juga asal-asalan. Ini 58 meter persegi kecepatannya. Bandingkan sama maximum quality-nya. Maximum quality persegi. Jadi high res-nya itu dia cuma bisa mampu mencetak 2,6 meter, ya hampir 3 meter kurang, 3 meter kurang masih sebentangan tangan doang dalam waktu 1 jam. Jadi dalam 1 jam cuma bisa ngeprint 3 meter kurang ya, dengan high res-nya. Versusnya mesin outdoor 1 jam tuh 60 meter persegi dengan quality high res-nya. Jadi kalau soal cepetan mesin outdoor ya, luas jangkauannya lebih luas jangkauan mesin outdoor. Tapi kalau resolusinya ya 30 picoliter ya, 30 picoliter maksimum cuma 720 dpi. Ini dibandingkan dengan Epson mungkin kalau kita lihat di sini berapa picoliter? Udah nggak kemampuannya dia nih. 4,2 picoliter. Jauh banget. Minum paling kecil detailnya itu bisa sampai 4,2 picoliter tetesannya. Ini speednya tuh. Cuma bisa maksimum 24 pas 2,6 meter persegi. Jadi 24 pas itu teman-teman kalau tadi lihat sapuannya yang saya sampaikan tadi di video ya, sapuannya 24 kali. 1, 2, 3, 4 terus sampai 24. Ya 22, 23, 4 baru kertasnya maju satu baris. Gitu lagi sampai 24, maju lagi sebaris. Gitu lagi sampai 24, maju lagi sebaris. Begitu terus. Jadi makanya wajar untuk ngeprint 3 meter dia butuh waktu 1 jam untuk sedetail ini. Maximum quality 3 ya, resolusinya maksimum, pasnya 24. Tapi jarang sih yang pakai 24 pas, ini kelamaan banget. Paling kalau maximum quality pakai 12 pas.
ya. 12 pas ini udah lama banget. Atau high quality ya high res dipakai 8 pas. Ya nggak sampai 24 juga. Billboard untuk media luar ruang dia pakai 2 pas, high speed 2 pas. Ya ini speednya apa kemampuannya juga lumayan udah bagus banget sih. Karena untuk billboard itu untuk media luar ruang kan nggak perlu dilihat secara detail dekat, cukup dari jauh aja. Ink capacity 700 ml. Ya ini banyak media-media lainnya. Oke teman-teman, ini adalah printer large format. Satu lagi ada large format plotter, ini untuk technical, ya merek Epson juga. Ya, bedanya kalau ini materialnya tadi fleksi, banner, media outdoor, ini media ya kalau teman-teman lihat di websitenya Epson atau saya buka di sini deh. Ya teman-teman nanti klik aja link ini ya kalau untuk mengakses websitenya. Ya ini adalah printer Epson T-Series. Oke, technical printer. Oke. Ya itu tadi sekilas gambaran tentang technical printing. Jenis large format juga untuk technical, khusus untuk technical. Baik, teman-teman, masih banyak lagi printer-printer lainnya. Teman-teman bisa klik di sini ya untuk informasi professional photo printer, digital prover, dan banyak video-video pelengkap lainnya. Begitu juga seperti bisnis-bisnis yang lain, seperti apparel, tekstil. Ya di sini ada Sublime printer. Printernya seperti ini untuk kebutuhan print media transfer, sublimasi, atau direct to garment yang print langsung ke baju. Ini mesinnya namanya Kornit. Atau yang lagi viral sekarang digital transfer film ya, jadi teman-teman bisa ngeprint dulu ke media film kemudian ditransfer dengan heat thermal. Kemudian ada juga direct to fabric, ini DTF, ini gambaran teman-teman mesin DTF, digital transfer film ya, banyak mesinnya ya. Ini jenis-jenis PET-nya juga ada penjelasannya di sini, jenis PET film
ya, DTF Film, Double Matte, Stone Cold, Universal, Grade A, macam-macam ya, dengan adhesif yang ada. Kemudian untuk printer Sublime printer ini sendiri, ini printernya banyak sekali, ya, die sublimation printer, ya, dimana kita bisa ngeprint berbagai macam aplikasi seperti jersey, kemudian mug, tumbler, kemudian home decor kayak sarung bantal, aluminium foto, kemudian kayak tapestry ya, selimut dan segala macamnya, handuk, ya ini bisa semua di print. Caranya bagaimana? Pertama kali teman-teman desain di komputer, print pakai printer Sublime dengan cara yang sudah khusus untuk sublimasi, dengan juga tinta sublimasi yang khusus juga. Yang penting adalah pakai tinta Sublime, tintanya khusus tinta Sublime. Kemudian di press ya, ditempel ke baju atau ke media-media yang mau ditransfer, kemudian di press dengan bahan-bahan polyester fabric atau polymer coated. Ya, kemudian atau juga bisa ke kayu atau ke aluminium, press ke material tersebut, image nanti pindah dan bisa diaplikasikan ke jersey, ke mug, ya mug press juga pressnya khusus nih, bentuknya bentuk mug. Kemudian juga ada 3D heat press mesin ya, untuk 3 dimensi. Kemudian juga ada juga heat calendar press mesin ya, ini untuk material untuk kebutuhan transfer ke kain ya, ke tekstil, signage, home decor tadi kayak sarung bantal dan lain-lain. Oke, ini printernya ya, warnanya juga macam-macam, ada cyan, magenta, yellow, normal black, fluorescent yellow, fluorescent pink ya, makanya warnanya kadang-kadang suka ada yang nyala-nyala, fluorescent. Ada juga yang model large printernya seperti ini. Oke, banyak sekali model-modelnya ya. Kemudian juga ada yang langsung bahkan ke fabriknya, ini langsung ke bahan kainnya. Ini adalah jenis printer yang cukup besar, messenger. Ini kalau teman-teman yang perempuan-perempuan suka pakai hijab yang di print atau pakai shell yang langsung di print, ya ini juga bisa pakai printer jenis ini. Ya, ini inkjet juga. Ini ada beberapa station, warna khususnya juga banyak. Ya, ini memang printernya Konica Minolta punya, ya dia modifikasi print headnya dengan print head yang statis, kemudian yang berjalan adalah material kainnya. Yang sudah pakai mesin ini ada di Battenscraft ya, kalau teman-teman tahu jilbab Battenscraft itu dia pakai printer ini. Gitu. Oke, slayer gitu. Ini print headnya berapa unit dijejerin, kemudian dia bergerak, yang bergerak hanya kainnya saja, print headnya tidak bergerak. Oke. Baik, sampai sini teman-teman ada pertanyaan tidak di aparel, tekstil, dan tadi LFP ya, large format printer. Ada yang ditanyakan? Bapak pertanyaan. Iya. Silakan. Kalau misalkan yang kayak di mug gitu-gitu Pak, di mug atau di peralatan yang nggak datar, itu masuknya ke industri atau ke tekstil atau gimana ya Pak? Oke. Ya, kalau untuk di mug itu masuknya ke rigid material. Nah, ini ada yang kita ngeprint di material yang flat. Nah, ini seperti kayak keramik kita ngeprint langsung. Kemudian ada lagi kaca misalkan gitu. Atau di botol juga bisa pakai printer kecil gini, UV juga, cuman dia rotary ya. Ini ada bracketnya khusus untuk botol nanti. Nah, kalau kita ngeprintnya direct. Tapi kalau kita ngeprintnya indirect, kita bisa pakai teknologi sublimasi tadi yang saya buat di
kemudian di-press. Ya, jadi sebenarnya Sublime itu bisa ke tekstil juga, bisa juga ke Muktes. Ini saya juga, nah ini terima kasih juga nih pertanyaan, jadi masukkan ke saya lupa menambahkan di sini harusnya ada ya, di sini rigid material ini juga ada UV flat bed, betul atau sublimation. Nah, karena sublimasi ini sangat fleksibel ya, karena kita bisa nempel di rigid material tadi. Ini emuk seperti ini. Kemudian ini juga bisa pakai 3D press mesin. Ini juga mesin press ya. Kalau misalkan materialnya sebenarnya mungkin juga bisa pakai 3D press. Jadi karena mungkin saking sulitnya bentuknya yang mungkin menyulitkan ketika Sublime ya, makanya dibuatlah 3D press mesin seperti ini. Jadi dia bisa ngepress, tapi syaratnya material yang dipress itu harus bentuknya bebas, yang pasti harus masuk ke dalam kotak 3D press mesin ini. Pertama, yang kedua juga harus material yang tahan panas. Tidak bisa material yang kena panas meleleh gitu ya. Jadi ya harus pakai material-material yang tahan panas. Baik tekstil, kaca, muk itu juga harus pakai material. Begitu Rezi. Baik Pak, makasih Pak. Ya ini bisa juga tadi teman-teman pakai stiker UV ya, stiker DTF UV stiker ini contohnya yang kemarin sempat teman-teman lihat pas pameran ya, yang stiker ditempel habis itu ntar digosok-gosok dilepas, itu juga lumayan kuat. Bentuknya yang nggak rata tetap bisa di print di kayak gini kan. Ini kan kita kalau ngeprint di printer kayak ini gimana cara ngeprintnya, udah gitu udah kotor banget lagi zaman dulu remote ya. Nah kita bisa ngeprint di sini, bukan kita ngeprint, cuman printnya di UV stiker, tempel, digosok-gosok, dilepas lagi. Ada juga wall printer yang ngeprint di tembok yang pernah saya tunjukin juga videonya waktu kemarin. Oke, selanjutnya masuk ke kelas industrial web printer ya. Jadi ada printer roll to roll label printer, ini untuk ngeprint label. Ini kelasnya industrial memang, ini merek pensilnya Domino. Ini saya belum tambahkan linknya, teman-teman bisa cari di internet, cari aja di sini Domino label printer ya. Ini Domino printing ya, commercial label printer. Teman-teman bisa cari-cari informasinya di situ. Di Indonesia kayaknya udah ada 1-2 unit deh, saya lupa, yang menggunakan printer Domino ini. Jaringannya agak tersendat ya, teman-teman bisa lihat nanti ya. Ya ini printer label inkjet, teknologi inkjet. Jadi dia pakai print head yang statis juga, kemudian speednya lumayan cukup tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat speednya ya, bukan seperti printer inkjet yang di rumahan yang geser-geser kayak multipass tadi. Ini dia speednya luar biasa. Oke,
Itu domino. Kemudian printer inkjet lain yang berkembang di dunia digital printing untuk kelas web industrial itu ada lagi HP Digital Web Press Inkjet. Jadi ini untuk kebutuhan cetakan ya, outputnya sheet fed atau bisa juga roll to roll ya, dengan menggunakan dua printing unit ya, dua printing unit untuk cetak bolak balik satu sisi VorioJet KM1i. Ini di Indonesia sudah ada satu instalasi, harga mesinnya luar biasa, belasan miliar. Satu di kawasan industri Pulau Gadung ya. Dia menggunakan engine Komori, feedernya feeder Komori offset, deliverynya juga delivery Komori, tapi print headnya dia pakai print head inkjet punya Konica Minolta. Oke, jadi tapi dibungkus semua mesinnya, tapi settingannya mirip seperti kayak setting mesin offset untuk double feednya, feedernya dan seterusnya. Oke, dan ada lagi printer for special purpose, printer ya untuk memprint makanan. Ini kayak kue tart di print langsung. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat di Horn Bakery ada kue yang di print frozen gitu ya. Kemudian juga ada bioprinter ya untuk memprint organ-organ tubuh manusia atau mungkin kebutuhan kosmetik lainnya. Kemudian juga ada PCB printer ya untuk memprint PCB. Saya belum masukkan gambarnya di sini. Ada juga 3D printer untuk memprint 3 dimensi. Meskipun kadang bisa juga makanan yang di print 3 dimensinya. Meskipun ada juga teman-teman pernah lihat kalau yang dari filamen ya. Mungkin di kampus juga ada, di TGP ada printer 3D printer untuk memprint mock-up dan seterusnya. Oke teman-teman, sampai sini ada ditanyakan nggak? Ini sudah cukup pembahasannya. Mungkin banyak yang saya skip, teman-teman bisa lihat dari link-link yang ada di tadi saya agak skip di sini ya. Teman-teman bisa klik link-linknya untuk dipelajari lebih lanjut. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, baik. Iya, tidak ada kuis untuk pertemuan kali ini, teman-teman. Jadi silakan direview sendiri aja. Ya, mungkin masih suasana baru habis liburan ya. Mungkin teman-teman masih ada yang di daerah, jadi bisa disesuaikan pembelajarannya. Ini ada yang nambah lagi yang belum absen? Masih ada Rido dan Zirhan. Saya Pak, Zirhan Pak. Zirhan sudah bergabung. Iya, terlambatnya berapa menit? 20 kayak Pak, 20 menit. Oke. Baik, sudah saya update ya. Jadi nanti silakan dipelajari. Untuk pekan depan kita kayaknya masih online ya. Mungkin apa namanya? Bahkan saya mungkin nggak bisa nemenin karena saya ada dinas luar. Jadi nanti silahkan kita koordinasi lewat ketua kelas saja ya. Nanti masing-masing perwakilan kelasnya saya akan sampaikan instruksinya untuk apa namanya untuk materi pekan depan. Mungkin bagi teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.
Halo, Assalamualaikum. Ci, enggak mau nanya email. Ya udah tahu tadi barusan dibalas. Ya, 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 makasih ya, Ci. Masih di situ? Oh ya udah siap. Oke, Ci, makasih ya, Ci. Apa? Malam. Sendiri? Di sini mah rame. Oh, perginya? Iya. Iya, satu orang doang. Tadi harusnya dua, atau lagi sama Cahyoko. Cuman karena yang bayar Asaba, bayar sendiri, jadi kata Pak Edi satu orang aja gitu. Oke, siap. Thank you, Ci. Ya, sama-sama.
Salam. PP produk. PP technical. CSRA, kemudian PP technical update, CSRA, kemudian PP technical update, CSRA, BCM, Prioflux, APCM, Akurio Proflux, GME. Global issue, other global issue. Other global issue. Delapan sampai dengan 12 Januari, 8, 9, 10, 11, 12 Januari 2020, 2024 pesawat Kongsaku